A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama kakak Nurmala, di samping kakak ada kakak Rifa Riani. Nah, di sini kakak berdua ingin menjelaskan isi dari pop-up book kakak berdua, yaitu berjudul Kerjasama di Lingkungan. Nah, Kak Rifa, kita di sini mau ngapain sih? Berdiri panas-panas ini mau ngapain? Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang pop book kita berjudul tentang kerjasama di lingkunganku. Baik adik-adik, selamat menyaksikan. Nah, adik-adik semua, yang saya pertama ini ada gotong royong. Di sini kan ada gambar orang gotong royong. Apa sih Kak Mala kegunaannya untuk gotong royong itu? Nah, baik Kak Rifa, di sini kakak akan menjelaskan manfaat dari gotong royong. Nah, untuk yang gambar pertama yaitu orang-orang ataupun warga lagi membersihkan sekitaran lingkungan. Nah, adapun manfaat dari kebersihan lingkungan yaitu membuat kita nyaman, mata kita pun sehat melihat yang bersih-bersih. Nah, manfaat dari gotong royong ini yaitu untuk memudahkan kita yang tadinya pekerjaan kita berat jadi ringan karena adanya kita tadi gotong royong ataupun kerjasama. Nah, adik-adik, untuk yang gambar kedua yaitu orang yang lagi membangun rumah. Nah, di sini warga membantu warganya yang lain untuk membangun rumahnya. Supaya apa? Supaya rumah tersebut cepat selesainya dan memudahkan orang-orang untuk mengerjakannya. Nah, baik adik-adik, di gambaran ketiga itu ada orang yang lagi membersihkan selokan. Apa sih Kak Rifa fungsi dari membersihkan selokan ini? Apa sih gunanya? Kenapa kita harus membersihkan selokan? Padahal kan selokan itu bau, jijik. Terus kenapa orang-orang mau membersihkannya? Apa sih gunanya? Ya, biar jangan kayak seperti banjir, kejadian seperti banjir, ataupun kayak seloknya itu mampet, ataupun bau-bau yang menguap gitu. Ya, jadi kita itu harus membersihkan semua gitu, biar jangan ada yang kayak orang lagi lewat tuh gitu kan, kayak nggak enak gitu nyiumnya, bau apa gitu. Jadi kita harus membersihkannya gitu, adik-adik. Oh, jadi kawan-kawan, seperti yang Kak Rifa bilang tadi, fungsi dari kita untuk membersihkan jalan yang tadi supaya apa? Supaya jangan bau, supaya selokan tersebut jangan tersumbat, biar aliran airnya itu jalan sampai mengalir, supaya tidak tersumbat tadi. Nah, yang keempat yaitu ada gambar orang yang membersihkan pantai. Kenapa sih Kak Rifa capek-capek kita harus membersihkan pantai? Padahal kan pantai itu lebar. Apa sih manfaatnya? Kalau kita nggak membersihkannya, apa sih efeknya? Ya, efek dari kita tidak membersihkan pantai itu kayak ada hewan laut gitu kan, kayak kura-kura. Kan sayang tuh kayak terlilit dengan plastik lehernya ataupun bagian-bagian tubuhnya gitu kan. Jadi kayak kasihan kita lihatnya gitu, jadi nggak enak gitu. Jadi kita harus membersihkan pantai gitu. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Manfaat dari kita membersihkan pantai tersebut supaya sampah-sampah yang ada di sekitaran pantai tidak mencemarkan lingkungan di sekitar pantai tersebut. Jadi tidak membuat kotor pantai. Nah, seperti itu. Nah, kawan-kawan, di sini ada halaman yang kedua yaitu ayo menanam pohon. Nah, Kak Rifa, di sini kan ada orang yang menanam pohon nih, yang gambar pertama. Apa sih manfaat dari menanam pohon ini Kak Rifa? Ngapain sih kita capek-capek nanam pohon? Jadi manfaat dari menanam pohon ini seperti mencegahnya banjir, ataupun bisa kan kita tuh seperti kayak mobil tuh kan, kalau kita parkir tuh kan cari teduh kan harus ada pohon gitu kan. Terus satu lagi seperti kayak biar kayak makhluk-makhluk hidup juga bisa hidup di dalam pohon itu, kayak seperti burung, terus seperti tupai dan lain-lainnya gitu Kak Mala. Oh gitu Kak Rifa, makasih ya Kak Rifa atas penjelasannya. Baik kawan-kawan, dari slide yang pertama dan sampai yang kedua tadi kan itu mengajak kita untuk kerjasama. Yang mana kerjasama itu tadi termasuk dari lambang Pancasila, yaitu lambang ketiga yang berbunyi apa Kak Rifa? Persatuan Indonesia. Nah Kak Rifa, apa sih lambang dari sila ketiga itu? Lambang dari sila ketiga itu adalah pohon beringin. Oh, adapun arti dari pohon beringin tersebut yaitu melambangkan kerukunan, kesatuan, yang mana dalam persatuan diantaranya melambangkan yaitu
cabang, dan daun-daunnya. Nah, seperti itu Kak Ripa. Oh, seperti itu ya Kak Mala. Iya Kak Ripa. Nah, baik kawan-kawan. Di sini ada gambar pohon beringin. Nah, arti dari pohon beringin itu yaitu merupakan simbol dari sila ketiga yang mana berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga tersebut yang mana lambangnya itu pohon beringin yang memiliki akar yang sangat luas dan kuat. Nah, baik kawan-kawan, di sini masuk ke halaman ketiga yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, Kak Ripa, di sini kan di dalam sekolah kan ada bentuk kerjasama, yang mana kerjasama tersebut seperti gotong royong, terus membersihkan ruangan kelas, berdiskusi sama-sama atau kerja kelompok. Nah, jadi gini Kak Mala, kan Kak Mala tadi bilang kayak apa tuh namanya yang satu tadi? Bentuk dari gotong royong apa sih manfaatnya? Bentuk dari gotong royong di rumah sekolah itu seperti kayak membersihkan kamar mandi ataupun ruangan atau ruang guru dan lain-lainnya, supaya masyarakat atau yang masuk ke sekolah itu kayak seperti, wah sekolah ini bagus ya, bersih ya gitu, penilaiannya itu kayak keren nih sekolah ini gitu Kak Mala. Oh gitu ya Kak Ripa. Terus apa sih efek sampingnya kalau kita tidak membersihkan lingkungan sekolah? Mungkin kan kalau kita di sekolah kan biasanya kan Kak Ripa, kalau kita nggak menyapu ruangan, biasanya kan kalau kita dapat dapat hukuman. Nah, kalau ini kan di lingkungan sekolah, kalau kita tidak membersihkan lingkungan sekolah, apa sih efeknya Kak Ripa? Nah, kayak yang bilang Kak Mala tadi, efeknya tuh seperti kayak ya masyarakat tuh lihatnya juga kayak, wah rumah sekolah tuh kayak nggak bersih ya, gimana sih guru-gurunya gini, gimana sih anak murid-muridnya gitu kan kita tuh kayak wah gimana gitu. Terus nah, dari efek samping yang tidak membersihkan sekolah itu seperti kayak ya nama sekolah kita itu yang pertama tercemar. Nah, yang kedua itu seperti kayak orang yang mau mendaftar ke sekolah kita, lihat lingkungan sekolah kita tuh kayak jorok gitu kan, nggak jadi dia tertarik melihat sekolah kita gitu kan, dan tidak akan mendaftar di situ Kak Mala. Seperti itu Kak Mala. Ya Kak Ripa, makasih Kak Ripa ya. Nah kawan-kawan, seperti yang Kak Ripa jelaskan tadi, yang mana efek samping dari kita tidak membersihkan lingkungan sekolah yaitu orang tidak tertarik melihat lingkungan sekolah kita. Yang orangnya tadi mau berkunjung ke sekolah kita melihat lingkungannya itu nggak bersih, jadi nggak tertarik. Kita pun yang ada di lingkungan tersebut, kalau kita melihat seperti sampah di lingkungan sekolah kan kayak nggak enak gitu kita melihatnya seperti itu. Nah, sebagaimana kita kan nih warga negara Indonesia, yang mana di dalam sila ketiga tadi yang disebut yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kita warga Indonesia yang disebut Persatuan Indonesia. Nah, yang mana artinya itu kita bersatu, bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Itu yang disebut dengan sila ketiga tadi, yang melambangkan dari pohon beringin Kak Ripa, seperti itu. Nah, baik adik-adik, sekian dari pembahasan Kakak Nurmala sama Kak Ripa yang ada di pop-up book kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.